Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hayatun Nufus dan Risnawati. Di sini kami akan memberikan tutorial analisis regresi data time series menggunakan EFUSE 10. Sebelum memasuki tutorial, di sini saya akan menjelaskan sedikit apakah itu data time series. Data time series atau data deret waktu adalah data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Misalnya, data jumlah pasien rawat inap di sebuah rumah sakit tahun 2010 sampai dengan 2017. Objeknya hanya satu, yaitu jumlah pasien rawat inap, namun disajikan dalam beberapa periode dari tahun 2010 hingga 2017. Adapun manfaat analisis data time series, yaitu dari analisis data time series dapat diperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, untuk peramalan, dan untuk merencanakan masa depan. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorial uji regresi data time series. Pertama-tama yang kita perlukan di sini adalah data. Data yang kami gunakan terdiri dari satu variabel dependen dan 4 variabel independen. Kemudian untuk data kami di sini dari tahun 1988 hingga tahun 2020. Oke, langsung saja kita lakukan analisis regresi data time series menggunakan EFUSE 10. Kita ke EFUSE, lalu kita klik File, klik New, klik Work File. Lalu akan muncul tab seperti ini. Pada bagian Start Date kita isi dengan tahun 1988 dan pada bagian End Date kita isi dengan tahun 2020 sesuai data yang kami punya. Pada bagian Date Specification kita biarkan saja terisi dengan annual karena data yang kita gunakan adalah data tahunan. Klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel dengan cara klik Object, lalu New Object. Pada bagian Tab Object kita isi saja dengan Series. Pada bagian Name for Object kita ganti dengan nama variabel yang kita gunakan. Untuk menambahkan variabel yang lain, kita bisa klik kanan lalu copy, kemudian paste. Di sini kalian ganti saja dengan nama variabel yang lain lalu klik OK. Lakukan cara seperti itu secara berulang hingga semua variabel terpenuhi. Ketika semua variabel sudah tersedia, selanjutnya kita akan memasukkan data dari Excel. Langkah yang pertama, kita klik CTRL, lalu klik Y, X1, X2, X3, dan X4 secara berurutan. Klik kanan, Open, lalu S Group. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Untuk memasukkan datanya, kita buka Excel, lalu kita copy. Pada jendela ini kita klik Edit, lalu kita paste saja. Jangan lupa untuk mencek data yang kalian input. Kemudian untuk melihat hasil analisis regresi, kalian bisa blok semua variabel secara berurutan seperti tadi. Lalu klik kanan, Open, kemudian As Equation. Maka akan muncul jendela seperti ini. Untuk C yang ini kita pindahkan ke depan X1. Di sini kita akan menambahkan log di setiap variabel gunanya untuk menormalisasi data, stabilisasi varian, dan mengatasi relasi non-linear. Jadi tambahkan log di setiap variabel. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil regresi dari data time series yang kami gunakan. Untuk melihat interpretasi atau penjelasannya, bisa kita lihat di Word. Nah, hasil regresi yang tadi sudah saya copy ke sini.
Untuk analisis regresi yang pertama yaitu uji koefisien determinasi atau uji R2. Untuk hasil uji R2 ini hasilnya bisa kalian lihat pada AJUS R-square. Dari data yang kami gunakan nilai AJUS R-square-nya adalah sebesar 0,977382 atau sebesar 97,7%. Artinya keempat variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 97,7%, sedangkan sisanya yaitu 2,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian analisis regresi yang kedua yaitu uji parsial atau uji T. Uji T ini bisa diartikan sebagai uji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pada uji T, untuk melihat apakah variabel independen tersebut berpengaruh, kita bisa lihat pada bagian probabilitanya. Apabila probabilitanya di bawah 0,05, maka dikatakan variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika sebaliknya yaitu di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dapat kita lihat di sini bahwa ada satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel X1 karena probabilitanya di atas 0,05 yaitu sebesar 0,2460. Kemudian pada bagian koefisien ini fungsinya untuk melihat pengaruh positif atau negatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk interpretasi lebih lengkapnya kalian bisa lihat saja di sini. Kemudian untuk analisis regresi berikutnya yaitu uji simultan atau uji F. Untuk uji F sendiri dapat dilihat dari probabilitas F statistik. Di sini nilai yang diperoleh dari nilai probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,0000 yang mana lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Jika hasil yang didapatkan lebih besar daripada 0,05, maka diartikan bahwa variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, setelah pengujian hasil regresi sederhana, ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik tersebut diantaranya ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas, kembali lagi ke F-views. Kemudian masih pada jendela yang sama kita klik view, residual diagnostic, kemudian histogram normality test. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kita kembali lagi ke Word untuk melihat interpretasinya. Nah, hasil uji normalitas ini dilihat dari probability-nya. Dapat dikatakan lolos uji normalitas jika nilai probability lebih besar daripada 0,05. Dari data yang kami gunakan, diperoleh nilai probability dari uji normalitas yaitu sebesar 0,7796992 yang mana lebih besar dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa lolos uji normalitas. Selanjutnya uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Kembali lagi ke F-views, lalu klik view, residual diagnostic, lalu pilih heteroskedasticity test. Pada bagian test type ini pilih saja Brasspagan, klik OK. Nah, ini dia hasil dari uji heteroskedastisitas. Mari kita lihat hasil interpretasinya di Word. Pada uji heteroskedastisitas hasilnya dapat kita lihat pada bagian probability of R-square.
Dapat dikatakan lolos uji heteroskedastisitas jika nilai probability of R-square lebih besar daripada 0,05. Di sini hasil uji heteroskedastisitas yang kami dapatkan yaitu sebesar 0,1154 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya masih pada uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Kita kembali ke eViews, pada tab yang sama kita klik view residual diagnostic, lalu pilih serial correlation LM test. Ini oke saja. Nah, ini dia hasil uji autokorelasi. Untuk interpretasinya kita lihat di Word. Uji autokorelasi ini hasilnya dapat dilihat pada bagian probability of R-square. Dapat dikatakan lolos uji autokorelasi jika nilai probabilitanya lebih besar dari 0,05. Hasil yang kami dapatkan di sini yaitu sebesar 0,6921, yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji autokorelasi. Itu dia tadi tutorial analisis regresi data time series dan bagaimana menginterpretasi hasilnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.